Waalaikumsalam. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya, masih semangat? Semangat lah ya. Ini udah semua masuk ya? Tinggal itu. Oh. Oke, terima kasih. Ya, kita kembali lagi ke pertemuan ke-11, di mana kemarin kita sudah mempelajari pertemuan ke-10 yaitu MySQL. Namun di sini kita akan belajar yang untuk NoSQL-nya. Mengenai itu nanti akan kita pelajari apa itu nanti. Nah, di sini di pertemuan ke-11 kita akan mempelajari nanti. Nah, teman-teman tolong persiapkan semua tenaganya, energinya, pikirannya untuk di pertemuan ke-11 ini supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang akan kita pelajari di pada saat pertemuan ke-11 ini. Ya, langsung kita. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan mempelajari untuk yaitu MongoDB. Nah, teman-teman nanti ya mungkin ada nanti teman-teman yang sudah mempelajari atau belum. Tapi yang sudah mempelajari apakah udah ada MongoDB? Hah? Tahu doang. Yang lain? Belum ya? Oke. Tapi yang NoSQL apa yang pernah teman-teman pelajari dan pernah mengulik? Firebase. Oke, nice. Pernah. Selain itu ada lagi yang pernah mengulik atau mungkin sekedar tahu gitu. Belum ya? Oke. Nah, di sini kenapa saya ambil untuk NoSQL-nya MongoDB? Karena nanti kita lihat berkesinambungan secara yang kita pelajari. Ada namanya itu pengerjaan itu project yang sering disebut meren. MongoDB, Express, React, dan Node.js. Meren dibilang. Meren stack developer. Ada namanya Maven. Maven itu MongoDB, Express, Vue, Node.js. Jadi ada istilah-istilahnya gitu. Ada Meren stack, Maven stack, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, di sini kenapa saya ambil MongoDB karena itu. Nah, nanti kita pelajari lah. Oke, kita next. Nah, seperti biasa, teman-teman kita kerjasama, fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanya, tolong diangkat tangannya. Ketika tidak ada yang mau berbicara, tolong di-mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Mengisi feedback setelah dipersilakan. Berpartisipasi aktif. Nah, seperti biasa pengisian feedback nanti teman-teman sudah selesai pertemuan. Nah, agenda kita hari ini yang pertama tentunya MongoDB. Nah, nanti MongoDB apa aja yang kita pelajari, apa aja yang kita diskusikan pada saat hari ini. Dan yang kedua itu nanti MongoDB Atlas. Nah, nanti teman-teman tolong diperhatikan lebih baik lagi dan lebih seksama. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa, nanti sesi tanya jawab diadakan pada sesi tersendiri untuk
menanyakan berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan per halaman slide-nya. Mari kita mulai. MongoDB. Nah, selain MongoDB, tadi NoSQL, dan lain sebagainya, apa yang teman-teman lagi ketahui, mungkin pernah sekilas atau pernah mengulik sebentar apa yang teman-teman dipikirkan di benak pikiran teman-teman semuanya. Udah pernah atau mungkin gitu ada? Belum juga ya. Tapi ya selain ini kan teman-teman semester 4 ya. Semester 4 yang sudah dipelajari database apa aja? Itu aja dulu. MySQL, terus Oracle, terus itu doang ya. Berarti masih Postgre belum ya? Postgre belum juga ya. Atau oh ya benar sih. Oke. Nah, tapi yang NoSQL belum ya? Juga belum sama sekali NoSQL. Nah, oke. Oke ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman mempelajari untuk NoSQL nanti MongoDB. Ayo kita lihat dan kita simak sama-sama. Nah, jadi MongoDB ini adalah database. Nah, teman-teman kalau mempelajari hal sesuatu, yang pertama itu harus tahu dulu pengertiannya apa, baca dokumentasinya untuk mengetahui lebih dalam. Nah, jadi MongoDB ini adalah database NoSQL yang berbasis yaitu BSOD atau Document Oriented Database yang formatnya yaitu JSON. Yang sudah kita pelajari JSON yang disebut BSON, Binary JSON. Nah, jadi formatnya itu kurang lebih seperti JSON. Jadi JavaScript. Nah, kenapa saya ambil MongoDB? Karena konsep stack ini dikenal dengan Meren Stack. MongoDB, Express, React, Node.js. Nah, jadi berkesinambungan. Full stack dia. Full stack. Nah, MongoDB ini sangat populer pada pengembangan. Yang pertama web modern, REST API, backend aplikasi, aplikasi real time, big data, cloud application. Nah, MongoDB ini sering digunakan juga bersama Node.js, Express.js, React.js, Next.js. Apa ya yang berbau-berbau JavaScript, MongoDB ini untuk config-nya cepat lah, enak lagi. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, sebelum itu, teman-teman, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nanti teman-teman buka aja di sini. MongoDB, lihat dulu website resminya, harus dilihat dulu. Biar teman-teman paham. MongoDB. Nah, nanti teman-teman silahkan cek aja di official websitenya mongodb.com. Nanti teman-teman wajib harus register atau check in. Untuk apa nanti akan saya demo kenapa kita harus register. Oke, nanti teman-teman baca aja sini apa aja produknya, apa aja resource-nya. Silakan nanti teman-teman baca. Ya baca aja lah ya, tinggal baca aja nih. Tuh, untuk blognya juga kan banyak tuh artikel-artikel. Nanti teman-teman lihat aja di sini di website resminya. Tuh. Kalau jadi udah banyak digunakan ya istilahnya ini dari perusahaan-perusahaan. Tapi ini bukan database open source ya. Istilahnya bukan open source. Berbayar.
yang berbayar. Nah, nanti kenapa berbayar tapi masih ada free-nya, tapi terbatas. Ya kalau untuk project menengah, project kecil, it's okay masih bisa gitu. Tapi kalau teman-teman dengan project skala besar membutuhkan database yang sangat besar, ya tentunya teman-teman harus berbayar nanti. Nah, itu nanti kurang lebih seperti itu. Kalau untuk chat time secara real time, yang aplikasi yang berbau real time, MongoDB nomor 1 lah, bagus untuk database-nya. Yang berbau real time ya. Nah, tapi ya kembali lagi sesuai kebutuhan gitu. Ya kalau kebutuhannya belum sesuai, ya enggak yang kita ekspektasikan, ya jangan gitu. Tapi kalau sesuai ekspektasi yang kita butuhkan, ya silakan gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk pengertian NoSQL, tidak menggunakan tabel relasional seperti SQL. Yang kedua, data lebih fleksibel. Yang ketiga, cocok untuk data besar dan dinamis. Nah, teman-teman pahami pengertian NoSQL terlebih dahulu. Nah, jadi ini SQL or and NoSQL konsep SQL database. Contoh, MySQL, PostgreSQL, karakteristiknya menggunakan tabel, menggunakan relasi, strukturnya tetap menggunakan SQL. Contohnya ada ID, name, ID-nya 1, name-nya isinya Andi contohnya. Ini untuk konsep di SQL. Nah, kalau untuk konsep NoSQL, contoh MongoDB, Firebase, Cassandra, dan masih banyak lagi, karakteristiknya itu fleksibel skema. Tidak harus menggunakan tabel, data berbentuk dokumen atau JSON. Cocok untuk aplikasi modern. Nah, kita lihat lagi. Jadi perbedaan SQL dan NoSQL, yang SQL relasional. Kalau NoSQL non relasional. SQL tabel, kalau no collection, kalau SQL skema tetap, kalau no fleksibel skema. Nah, kalau SQL itu menggunakan join, kalau yang no embedded document. Untuk SQL cocok untuk datanya terstruktur. Nah, kalau no cocok untuk datanya yang dinamis, selalu berubah-berubah. Nah, itu teman-teman pahami dulu apa perbedaan SQL sama NoSQL sebelum kita mempelajari lebih dalam MongoDB-nya. Nah, harus teman-teman pahami dulu. Kalau teman-teman sudah memahami, mengerti, ketika teman-teman memperhatikan pelajaran kita di pertemuan ke-10, maka tentunya teman-teman paham. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita next lagi. Untuk struktur data MongoDB, yang pertama tentunya database. Yang kedua itu collection. Yang ketiga itu dokumen. Nah, ini struktur datanya. Teman-teman pahami. Nah, contohnya nanti nih, database and collection konsep database. Contohnya kita nanti mau menyimpan, contohnya kampus DB dengan collection. Kan kalau kita kan di SQL itu buat sebuah tabel. Kalau di NoSQL itu collection namanya. Collection. Nah, contohnya kita nanti buat kampus DB collection-nya. Kalau SQL contohnya
kemarin kita pelajari buat tabel kampus DB gitu, atau enggak buat database-nya dulu dengan use database create gitu dan lain sebagainya. Itu kalau SQL. Kalau no SQL udah buat aja langsung. Nah, untuk collectionnya mirip seperti tabel pada SQL, student, user, product. Contohnya nanti tabelnya. Nah, untuk format JSON-nya nanti seperti ini. Sama lah seperti kita sudah pelajari yang di JavaScript. Itu JSON. Nah, contohnya nanti database collection dokumen. Nah, tentunya teman-teman harus install, yaitu MongoDB lokal. Nah, nanti teman-teman ya silakan nanti copy paste aja di sini, atau kan nanti saya kirim ke WA. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini tuh lokal, ibaratnya itu seperti ya lokal, soalnya nanti ada versi 2 dia, bisa online, bisa lokal. Nah, kalau lokal teman-teman silakan install nanti. Nah, di sini ada untuk by terminal. Ya udah silakan ikuti perintahnya. Nah, di sini untuk install by OS Windows. Ya, kalau bisa yang yang ini aja 8.29, jangan yang current. Windows 64 pilih MSI, silakan Mojib silakan, tapi MSI aja. Nanti tinggal download. Nah, kalau yang menggunakan Linux ya silakan ini juga. Ikuti aja versinya berapa nih. Linux apa ya udah package. Nanti silakan download aja. Nah, tapi di sini saya tidak memberikan contoh penginstalan. Karena apa? Karena kalau penginstalan itu cuman tinggal next stepnya next terus, udah sesimpel itu. Karena cukup lumayan memakan waktu. Adalah 20 menit 30 menit. Kalau laptopnya cepat ya bisa 15 menit atau enggak 20 menit gitulah. Kurang lebih seperti itu untuk penginstalannya. Dan ya lumayan besar. Kalau seluruh penginstalannya hampir 2 giga. Untuk penyimpanannya, tapi kalau penginstalannya 800 MB lah. 800 MB. Kalau nggak salah saya kurang lebihnya. Nah, nanti ya teman-teman silakan install. Karena di sini saya sudah install. Ya nanti teman-teman lihat di sini. Di sini saya sudah install namanya MongoDB Kompas. Nanti enter. Kita tunggu dulu. Nah, nanti teman-teman ketika sudah mendownload atau menginstal sebuah MongoDB-nya, MongoDB lokal, maka langsung ke sini nanti awalnya. Nah, ya udah tinggal kita add new connection untuk buat database. Nah, nanti URI-nya itu URI MongoDB .2 localhost 27017 untuk connect dari database menggunakan ini. Nah, contohnya kita buat sini database kampus DB contohnya. Kita save and connect. Nah, ini sudah dibuat. Nanti ada langsung defaultnya admin config kampus DB. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk database Kompas, bukan Kompas TV. Oke, kita next lagi.
Nah, tadi itu terkait di lokal. Ada lagi namanya MongoDB. Untuk nanti ya teman-teman kalau mau secara visualnya nanti download aja di sini. Nah, yang kedua nanti jalankan ini udah tadi ya. Jalankan MongoDB, buka MongoDB ini udah tadi saya bilang. Nah, MongoDB Atlas yang kedua. Tadi lokal, sekarang Atlas. Atlas bukan yang ulti angkat. Oke? Nah, MongoDB Atlas adalah layanan cloud. MongoDB keuntungannya yang pertama online database di online. Gratis, free, tapi terbatas. Yang ketiga mudah digunakan, bisa diakses dari mana saja. Sudah belajar, sudah pernah belajar cloud? PRBS sudah. Tapi yang spesifik cloudnya udah? Belum. Nah, kalau cloud itu awan. Ya, cloud itu istilahnya penyimpanan lah. Ibaratnya seperti Google Drive. Google Drive. Ya, apa yang teman-teman tahu tentang cloud? Layanan jasa. Hah? Enggak, layanan jasanya apa aja yang pernah teman-teman tahu? Platformnya apa aja? Terabox. Ya, oke. Ya, oke. Tapi lebih spesifik lagi yang pernah teman-teman kalau yang sering digunakan para deployment atau AWS. AWS. Baru ada lagi? Ah? Ya, oke. Terus ada Azure. Microsoft ada juga itu Azure. Azure. Dan GCP, Google Cloud Platform. Kalau punya Google. Jadi ada beberapa lah istilahnya pelayanan-layanan cloud. Nah, di sini kita mempunyai layanan cloud dari MongoDB. Namanya itu MongoDB Atlas. Nah, oke, kita next langsung. Di sini saya akan tutorial pendaftarannya langsung ya dari awal ya. Nah, contohnya di sini pakai ini aja ya, pakai ya nanti teman-teman silakan kunjungi di sini. Kita lihat. Nah, nanti membuat MongoDB Atlas, buat account MongoDB Atlas, create cluster, create database user, nanti yang keempat allow network access, dan 5 connect database. Nah, nanti untuk websitenya silakan. Nanti teman-teman lihat. Namun teman-teman untuk sekarang ini ya diperhatikan aja dulu gitu. Nah, nanti kita kunjungi di sini. Kita kunjungi, kita sign in. Nah, teman-teman mau registernya menggunakan apa? Silakan. Ada Google, ada GitHub, dan ada email tersendiri. Nanti silakan. Nah, di sini biar lebih fleksibel dan gampang, saya menggunakan dengan account Google. Nah, nanti langsung ke sini, lagi sign in, baru untuk privasi polisinya untuk menyetujui langsung submit. Nah, di sini lagi nunggu registrasinya udah sukses. Lagi menunggu ke dashboard. Oh, belum, masih ini ya. Ini kita buat di sini pilih aja. Mau apa tuh, boil and project I have in mind, migrate
atau sebuah cuma pembelajaran doang, silakan. Ya, kita pilih ini aja ya. Ya, kita buat di sini. Contohnya kita pilih saja ya. Atau kita skip aja lah. Nah, di sini udah ada ini ya. Udah ada. Nah, nanti teman-teman di sini kan pertama di awal nanti buat organisasinya dulu. Nah, di sini nanti teman-teman buat organisasinya dulu, atau nanti view all, create new organization. Contohnya di sini kita buat STTISS. Kita create atau next. Nah, di sini kalau teman-teman sebagai tim mau invite sebuah teman menggunakan email, silakan. Nah, di sini karena saya ini ya owner organization-nya. Nanti saya bisa invite teman-teman melalui email, tinggal accept atau setujui dari email. Ini kita create aja langsung organization-nya. Nah, di sini sudah terbuat nih. Nanti teman-teman ketika sudah berhasil untuk nge-create atau membuat sebuah organisasi, baru yang pertama kita langsung create itu cluster. Udah, kita langsung create. Di sini contohnya kita buat ya. Kita create new project. Kita buat di sini learn Mongo. Kita next. Kita create langsung aja. Nah, di sini ketika sudah dibuat semua, kita sudah buat semua di sini, buat akun MongoDB Atlas sudah, langsung create cluster. Create cluster. Nah, di sini untuk konfigurasinya mau cluster apa silakan, bebas. Nanti teman-teman buat aja di situ. Nah, karena di sini kan ada yang berbayar tuh. Ada yang M10, ada yang Flex. Kita pakai free aja ya, yang free. Yang free, tapi kalau yang free dia terbatas. Nah, terbatas dia. Contohnya di sini kita buat aja di sini learn Mongo. Nah, untuk providernya ya mau gunakan AWS, Google Cloud, Azure, silakan. Nah, kalau nanti di sini untuk region atau wilayah, silakan cari wilayah yang terdekat di negara kita. Karena ini untuk per wilayahnya biar yang dekat lah, maksudnya jaringan wilayah yang lebih dekat gitu istilahnya, maksudnya. Nah, silakan mau providernya pakai apa, AWS, Google Cloud atau Azure. Nah, di sini kita pakai AWS saja. Nah, kalau di sini yang paling dekat ke Indonesia tentunya tapi yang direkomendasikan di sini Singapura. Nah, sini kita buat Singapura. Nah, untuk tagnya silakan, ini opsional. Nah, nanti langsung create deployment. Nah, dia lagi nge-create. Nah, di sini, nah nanti teman-teman jangan lupa kalau nanti untuk connection,
Itu jangan lupa username sama passwordnya. Nah nanti ya teman-teman ini aja buat di notepad. Ya username-nya kita copy. Contohnya. Nah passwordnya kita ganti, kita copy. Nah nanti langsung kita choose connection method. Permission ya. Permission below. Nah langsung kita buat. Nah nanti di sini pilih aja di sini access your data toolsnya, pilih yang kompas saja. Nah kalau biar lebih simpel, biar cepat, langsung ini aja copy paste. Ini copy paste aja. Kita copy paste. Nah di sini kan kalau kita udah copy paste, kalau di portnya itu username sama password. Nah di sini kita udah langsung username-nya ini, password ini username udah, dan passwordnya juga udah dibuat sini. Nanti tinggal di connection aja ini. Nah baru setelah itu kita done. Nah di sini sudah terhubung. Nah ini secara online. Untuk pembuatan secara MongoDB Atlas sudah berhasil dibuat. Nah nanti teman-teman tinggal kita lihat di sini connection. Nanti teman-teman lihat di sini kompas. Pilih aja biar enak untuk connect sebuah project dari yang kita sudah buat klasternya. Nah di sini kita udah ada nih namanya learn Mongo. Nah apakah ini bisa dikonek ke MongoDB lokal? Apakah bisa? Bisa, karena kita ambil yang tadi, yang ini. Nah kita ambil aja, tapi kalau nggak mau ke lokal ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau mau dihubungkan juga ke lokal juga bisa gitu. Nah di sini kita buat aja di sini langsung kita create connection, baru URL-nya kita copy paste, baru kita save and connection. Nah di sini sudah terhubung untuk Mongonya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nanti teman-teman silakan lihat. Tuh. Nah kita lihat lagi di sini. Kita udah membuat semua ini, udah connect juga. Kita next lagi. Nah ini juga udah tadi. Nah kita kalau mau menggunakan MongoDB Shell, nanti teman-teman silakan. Ya contohnya di sini kita buat ini, kayaknya kita remove connection aja lah, remove atau enggak ini kita hapus. Kita drop dulu. Nah nanti kita open MongoDB Shell. Nah ini untuk MongoDB Shell-nya, shell dari terminal untuk MongoDB-nya nanti. Itu untuk kita mau nge-create, nge-delete sebuah CRUD NoSQL menggunakan Mongos atau MongoDB Shell ya. Nah nanti masuk dulu ke Mongo Shell. Kita udah masuk. Contohnya kita mau lihat nih, show DBS. Ini untuk melihat database. Kita show. Di sini ada admin, config dan lokal. Kalau kita lihat di sini nih. Nah kita next lagi. Membuat database. Ya udah. Use campus DB contohnya. Nah
Di sini udah kita buat. Ini agak lumayan ini ya. Lagi pembuatan proses pembuatan, nanti kita refresh dulu, coba kita refresh. Oh. Nanti emang kadang seperti ini nih, agak apa ya, munculnya agak lama ya, Lola ya. Tapi kita next lagi ya. Jika belum ada database, dibuat saat data dimasukkan. Nanti kalau kita masukkan database ya. Contohnya kita membuat collection nih. Kita panggil aja di sini. DB create collection students. Nah, oke. Kalau kita show, nah di sini udah ada ya. Tapi ini kita refresh juga nih, masih belum kelihatan ya. Oh, udah. Di sini udah. Untuk membuat collectionnya, di sini kita ada kampus DB. Di sini collectionnya kita udah buat student, dengan dokumennya itu masih kosong karena belum ada datanya. Nah, kita next lagi nih, melihat collection. Ya, kita show tampilkan. Ya udah, kita ke Mongos. Ini kita CLS. Kita show collection. Nah, ada nih. Di sini student. Show collection. Kalau kita buat perintahnya di Mongos, yang ditampilkan hanya student karena cuman itu. Kita lihat lagi. Nah, di sini tadi kan udah kita tampilkan dari awal. Sekarang root operation pengodingannya. Ada create, update, dan delete. Nanti teman-teman perhatikan aja. Nah, di sini untuk create dokumen atau insert one, nanti tinggal gunakan perintah atau kita langsung ketik db.students insert one. Nah, untuk JSON-nya nanti kita buat sini, nama, Andi, email, jurusan contohnya. Nah, coba kita copy paste di sini, baru kita buat di sini langsung. Kita buat insert. Kita enter. Di sini sudah berhasil. Udah true, insert ID-nya udah ada. Kita lihat. Kita refresh. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini sudah masuk datanya. Ada ID, nama, email, dan jurusan. Tapi kalau mau import silakan, mau insert dokumen silakan dari sini. Tapi kita pakai Mongos ya, pakai Mongos. Kita CLS dulu. Baru itu insert one. Nah, ini untuk insert money atau insert lebih banyak. Nah, udah tinggal kita copy paste, kita lihat nih. Di sini db.students, nanti perintahnya silakan tambahkan datanya di collection student dengan menggunakan insert money dengan datanya ada dua, Budi sama Citra. Kita enter. Nah, di sini true. Ada objeknya, ID-nya sudah create. Kita lihat lagi di sini. Kita refresh. Nah, ini sini sudah ada. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 data. Ada Andi, ada Budi, ada Citra. Nah, kita next lagi. Nah, contohnya kita mau nge-read dokumen atau menampilkan semua data yang ada di collection student. Nah, contohnya kita buat di sini yaitu db students file. Yang artinya tampilkan data semua yang ada di collection student. Kita clear nih. Jangan clear. Clear nggak bisa dia. Harus CLS. Nah, tampilkan semua collection yang ada di student. Kita enter. Oh, syntax error. Ya? Oh, kayaknya nggak ada titik ya. Nah, tadi salah karena nggak ada titiknya. Jadi error.
Nah, ini sudah ditampilkan semua data yang ada di collection student. Nah, di sini sudah di read atau ditampilkan keseluruhan dan seluruh data yang ada di collection si students. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita next lagi. Itu untuk read dokumen. Nah, kalau mau formatnya lebih rapi, ya gunakan perintah yaitu dbn student file dot pretty. Nah, artinya dia mau merapikan gitu. Contohnya kita clear, ya kita langsung copy paste aja ya. Nah, dia lebih rapi seperti ini daripada yang ini gitu. Mau lebih rapi, ya silakan buat seperti ini. Nah, itu di mongos. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau mengerit dokumen yang ada di collection student dengan mencari hanya satu data aja. Kita menggunakan find one. Nah, di situ tinggal gitu aja gitu. Kita nanti gunakan sebuah perintah db collection student find one dengan kita mau cari nama hanya Andi gitu. Nah, ya udah, kita mau cari cuma satu data, kita clear, nggak bisa clear cls karena keseringan clear ya. Kita enter, nah nanti langsung kalau kita mau cari satu data dengan nama Andi langsung ditampilkan keseluruhan data yang ada namanya Andi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya query MongoDB menggunakan filter. Nah, contohnya kita mau filter hanya keseluruhan jurusan di teknik informatika. Contohnya, kita lihat lagi di sini nih. Kita CLS. Nah, di sini kalau hanya jurusan teknik informatika itu hanya di Andi saja. Maka ditampilkan data yang si Andi. Nah, itu untuk nge-query sebuah MongoDB atau kita mau nge-filter sebuah data di collection tertentu. Nah, itu kita menggunakan yaitu find, langsung ambil yang mau kita cari datanya. Kita next lagi. Nah, di sini contohnya query MongoDB operator comparison. Ya aja nanti umur GT20, keterangan greater than, less than, greater than equal dan sebagainya. Nah, itu untuk operator conversion gitu. Contohnya kita mau ambil sebuah itu berdasarkan operatornya gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk next selanjutnya itu ada namanya update dokumen update one. Contohnya kita mau update yang namanya Andi, tapi kita mau update itu dari teknik informatika ke sistem informasi. Contohnya. Nah, di sini kita gunakan yaitu menggunakan perintah itu update one. DB collection student kita menggunakan update one, kita cari namanya dulu, baru kita ganti dari yang teknik informatika ke sistem informasi, kita enter true. Kalau kita lihat di sini, ini kan teknik informatika, kita refresh sistem informasi. Itu untuk update. Kita ke MongoDB lagi, kita CLS dulu. Nah, kalau untuk update dokumen, update keseluruhan atau money gitu istilahnya, keseluruhan. Ya, menggunakan update money. Ya udah, kita enter, kita lihat lagi di sini, kita refresh. Nah, diupdate semua, ditambahkan semua status aktif. Jadi dia itu dinamis gitu, bebas kita mau ekspresikan apapun, kita dikasih kebebasan gitu. Nah, itu kalau yang di MongoDB. Nah, tapi kan dia nggak ada rules-rulesnya, itu kayak kita bebas aja dikasih gitu. Nah, di sini ada namanya delete dokumen. Ya, contohnya kita mau delete sebuah dokumen yang namanya Budi. Ya udah, tinggal pakai aja delete one. Nanti untuk perintah-perintah seperti ini tuh nanti pasti akan digunakan di nanti skema MongoDB untuk ketika nanti teman-teman akan mengkonfigurasi di Express-nya nanti.
Nah, kurang lebih seperti itu. Karena ini juga berbasis masih JavaScript, ya nanti teman-teman pasti menggunakan query seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita copy paste. Nah, contohnya kita di sini mendelete sebuah body, data body. Nah, di sini body ya. Kita refresh. Nah, sudah kehapus. Berhasil ke delete sebuah data yang dengan namanya itu body. Kita next lagi. Delete dokumen atau delete keseluruhan dengan status atau yang no aktif gitu contohnya. Jadi contohnya kita mau delete nih. Nah, delete account 0 karena memang aktif semua di sini. Nih, nggak ada yang no aktif. Karena aktif, ya makanya nggak ada di delete. Ada pertanyaan? Oh, collection. Iya, gitu loh. Delete one, delete money, find one. Kan pernah kan belajar find one seluruh ini kan? Pernah kan? Apa itu find one, apa itu delete money, delete one, insert money. Gitu doang nanti kita di Express.js ya. Nah, begitu. Benar. Jadi kita ya seperti itu aja. Makanya kenapa berkesinambungan dengan JavaScript? Ya karena itu meren meren stack development. Meren gitu. Ada meren, ada move on, ada masih banyak lah istilah-istilah kayak gitulah. Nah, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Gampang? Masih gampang di sini? Jadi basicnya teman-teman harus paham dulu basic ya. Kalau teman-teman sudah tahu dan sudah paham basicnya, teman-teman nanti sudah terbiasa gitu. Basic, fundamental itu yang selalu saya tekankan. Nih, maaf ya, ini saya agak flu ya. Berbicara juga agak kurang enak nih. Nggak ada lagi pertanyaan? Udah mengerti? Paham? Paham? Harus paham lah. Makanya ya begitulah namanya praktek. Maksudnya saya next step itu kan langsung diperhatikan aja, maksudnya dilihat aja gitu. Maksudnya dilihat aja dulu masuknya pengertiannya itu apa dan bagaimana, ya nanti teman-teman pasti dapat sendiri gitu. Atau enggak dengan arti-arti nih collection, apa sih collection itu? Udah cari ke Gemini atau enggak ke ChatGPT apa itu collection dengan bahasa pemula atau ramah pemula. Buat seperti itu promnya. Kalau memang ada istilah-istilah yang tidak ada mengerti gitu ya. Contohnya, makanya teman-teman ikutin dulu. Ikutin, lihat apa maksud dan tujuannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk struktur dokumen MongoDB, contoh dokumen ID, nanti objek ID-nya contohnya 123, namanya Andi, email ada dosen dan segala macam. Nah, ini kan untuk ini namanya dokumen istilahnya. Nah, nanti kan kayak gini nih. Objek ID. Nah, ini ID-nya. Random. Objek ID ini ID-nya random juga. Ya istilahnya itu unik.
kurang lebih seperti ini. Ya nanti teman-teman lihat tuh. Oke, kita next lagi. Objek ID otomatis nanti membuat, atau karena itu istilahnya itu primary key atau unique. Dia otomatis. Nah, kalau MongoDB itu mendukung nested dokumen. Nested dokumen istilahnya bercabang. Objek yang bercabang. Objek dalam objek, objek dalam objek, istilahnya bercabang. Atau yang sering disebut nested, bercabang. Nah, nanti contohnya kalau bercabang tentunya didukung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, array pada MongoDB tentunya bisa juga array dalam MongoDB. Istilahnya MongoDB ya udah JavaScript gitu. Ya nanti teman-teman lihat aja array pada MongoDB juga kurang lebih seperti ini. Nah, ada namanya relasi konsep MongoDB. MongoDB memiliki dua konsep relasi. Yang pertama embedded dokumen, yang kedua refreshing dokumen. Ini kok duplikat ya? Harusnya refreshing. Nah, yang pertama ada namanya embedded relationship, hubungan dengan embedded data langsung disimpan dalam sebuah dokumen. Contohnya ada nama nanti dia nested ke objek, jurusan, nama, teknik informatika, relasi embedded relationship. Nah, itu dia langsung disimpan nanti dalam sebuah dokumen. Kelebihannya cepat, simple, kekurangannya tentunya nanti ada data bisa duplikat. Kita next, refreshing relationship menggunakan refresh ID. Nah, nanti contohnya jurusan ID bla bla bla. Kalau untuk relasinya gitu, nah kita menggunakan refreshing relationship gitu. Itu untuk relasi. Oke, setelah itu baru kita buat MongoDB dengan Node.js. Nanti teman-teman silakan install MongoDB-nya. Oke, kita lihat. Di sini nanti teman-teman langsung buat aja di sini. Kita langsung ke praktek. Contohnya di sini kita buat dulu folder mkdir belajar mkdir Mongo aja ya. Baru kita ke folder Mongo. Kita ls, kita clear dulu, baru kita ke tadi di sini. Oh, kita npm dulu ya, npm init min y pembuatan package. Kita nunggu. Oke, sudah berhasil. Kita clear dulu. Kalau kita ls udah ada terbuat file package extensionnya, kita clear. Baru npm install MongoDB. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil, sukses. Kita clear, baru kita ke Visual Studio Code ya.
Nah, di sini sudah ada modules, ada package minlog.json dan package json. Nah, untuk dependensinya di sini kita sudah berhasil sebuah library MongoDB dengan versi 7.2.0. Nah, sini kita udah berhasil ya untuk menginstal sebuah dependensi yaitu MongoDB. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sorry. Kita next lagi. Nah, untuk mengkoneksi sebuah MongoDB nanti teman-teman ya tinggal gunakan aja di sini. Contohnya kita buat di sini sebuah file index.js. Ini kita copy paste dulu yang tadi. Nah, nanti teman-teman untuk memanggil sebuah library MongoDB const baru panggil mongo client require library-nya. Nanti kita buat lagi nih sebuah variabel baru URL. URL ini kita dapat dari lokal MongoDB lokal. Tadi saya bilang MongoDB min / localhost titik 27017. Baru kita buat variabel baru const client nih client mongo client URL. Panggil URL di sini kita masukkan, baru kita menggunakan asynchronous function atau fungsi, baru nge-connect DB-nya when with client connect. Nah, tinggal gitu doang untuk nge-connection sebuah Express.js. MongoDB. Kalau kita buat di sini not index.js. Nah, di sini sudah connected. MongoDB berhasil connected. Nah, kita lanjut lagi. Berikut untuk koneksi MongoDB-nya sudah kita buat. MongoDB dengan Express.js. npm install Express dan MongoDB. Karena kita sudah menginstal sebuah MongoDB, maka kita tinggal menginstal Express.js-nya. Oke, kita lanjut. Ini kita clear. npm express. Kita tunggu. Nah, setelah diinstal MongoDB-nya, nah nanti kita buat nih contoh Express plus MongoDB-nya. Ini kita connect. Ini kan cuman sebuah connected MongoDB-nya. Kalau kita connected sebuah Express plus MongoDB, ya nanti seperti ini. Nah, tentunya kita buat seperti ini nih. Const express require express mongo client require, baru di sini kita buat expressnya panggil, baru panggil untuk ngekonversi JSON-nya, baru kita panggil untuk connected MongoDB-nya, kita buat menggunakan asynchronous function. Nah, nanti ditunggu dulu untuk sebelum terhubung, nanti ditunggu dulu baru di connected ke kampus DB contohnya. Nah, contohnya kita clear dulu sini. Kita clear, kita not index.js server running, dan di sini sudah berhasil terhubung. Kalau kita coba di Postman, di sini kan udah kampus DB/student. Nah, coba kita testing di Postman.
Ini kita kemarin ya, ini ya. Ini kita delete aja. Folder aja. Ini kita masukkan aja ke sini. Ini kita rename aja biar enak nanti ya. Ini yang MySQL kemarin. Nah, di sini kita buat folder baru. Nah, di sini kita rename aja nanti untuk yang MongoDB. Ini kita copy paste aja di sini. Ini di sini kita gunakan untuk get. Berarti di sini get ya. Kita rename get students. Nah, kalau kita enter di sini baru panggil localhost 3000, baru di sini students. Kita send. Nah, sudah berhasil kita ambil data yang di MongoDB tadi. Nah, seperti di sini tadi kan kita ambil nih. Kita refresh. Nah, di sini dua datanya, di sini juga dua datanya. Tinggal panggil aja. Panggil method get http localhost 3000 student untuk memanggil yang ini. Nah, untuk collection-nya di sini kita panggil campus.db dengan mengambil keseluruhan data yang ada di collection student. Nah, nanti di request datanya bahwasan berhasil untuk ngaget semua keseluruhan data dari MongoDB database dari collection students. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, ini kita dulu kita clear. Selanjutnya, group MongoDB dengan Express.js. Nah, di sini kita tinggal gunakan aja post, nanti insert one. Nah, di sini kan kayak gini nih. Ini sudah di get tadi. Nah, di sini tinggal app post baru /student seperti yang tadi kita buat await student insert one. Insert one artinya menambahkan sebuah data satu dengan nanti metodenya post dengan URL-nya /students ke collection student. Nah, nanti di responnya nanti berbentuk JSON untuk nanti result-nya. Nah, kita next. Ini untuk post nanti kita coba satu-satu ya. Kita coba dulu satu-satu. Ini kita create, read dulu. Nah, kalau nanti read, ini kan udah post. Tinggal nanti nge-read. Kita menggunakan find. Student find apa tadi? Kalau pakai find aja. Menampilkan apa?
data keseluruhan, yaitu di collection student. Nah, kita panggil pakai get. Itu untuk read. Ya sebenarnya udah ada sih yang tadi di awal. Ini kita hapus saja. Baru update. Kita menggunakan put dengan metode put slash students dengan nama asynchronous nanti request apa responnya apa dengan untuk nge-request bodinya. Nah, coba kita lihat di sini, nanti kita coba satu-satu ya. Nah, di sini kita menggunakan metode put ya untuk URL-nya slash students, nanti apa nama yang mau digantikan. Udah, ya panggil aja namanya, di request, set request bodinya dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita coba di Postman satu-satu. Nah, itu untuk update. Untuk delete sama aja, sama update. Sebenarnya cuma ganti metodenya aja. Tuh. Tinggal ganti metodenya saja gitu. Ini untuk delete menggunakan delete one untuk mendelete sebuah satu data. Nah, coba kita lihat satu-satu. Nah, coba kita create. Contohnya kita create di sini. Ini kita jalankan dulu. Node index.js. MongoDB connected, server running sudah jalan. Nah, kalau ini tadi kita send, berhasil, tinggal ke ini kita create mahasiswa. Ini kita copy paste aja biar cepat. Oh. Kita Ctrl C, baru ke folder ini, kita rename, create student. Panggil aja sini dengan metodenya nama students, sorry. Untuk bodinya di sini ada nama, email dan jurusan. Tentunya nama kita buat di sini. Contohnya nama saya, contohnya, baru email, baru satu lagi jurusan, kemudian di sini teknik informatika. Nah, kalau kita send, nah 201 statusnya bahwasan berhasil di create. Di sini sudah terbuat lagi insert ID-nya. Ini ID-nya sudah ke insert. Kita lihat, kita refresh. Nah, sudah tambah. Kalau kita get lagi di sini, ini kan data datanya yang belum tadi berhasil. Kalau kita perbarui, kita send,
Nah, sudah tambah datanya 3 karena baru kita create data yang 1. Kita next lagi. Tadi untuk post udah, baru students. Nama dengan menggunakan put. Ini kita copy paste aja, Ctrl C, F. Ini kita rename biar rapi, biasakan rapi. Update student, put, baru slash. Contohnya kita panggil tadi Gilbert ya. Kita ganti ke oke. Kita send. Berhasil. Kita lihat. Oke. Nama sudah berhasil dari Gilbert dengan namanya oke. Itu untuk update put. Untuk delete ya sama aja, tinggal kita buat di sini di Postman. Kita save dulu. Ini post tadi ya. Kita ubah ini yang di delete. Kita duplikat aja. Nah, ini kita rename. Di sini delete student. Kita ganti metodenya dengan delete. Kita panggil di sini slash students, baru di sini oke tadi ya. Oke. Kita send. Oh, harus delete. Kita send. Berhasil. Kita lihat. Kita refresh untuk delete-nya. Atau mau kita lihat di sini, boleh kita refresh. Nah, oh 0 ya. Oh, mungkin ini huruf besarnya O ya. Oke, ini berhasil ya. Kita refresh. Oke, berhasil di refresh. Kita get lagi yang tadi, coba kita lihat. Kita send. Nah, tadi datanya 3, sekarang jadi 2. Itu untuk delete di Express.js. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk Mongoose, ya silakan aja npm install Mongoose, baru gunakan untuk membuat skemanya ya seperti ini. Dan kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk pembuatan Express plus MongoDB.
Nah, jadi untuk kelebihannya MongoDB, yang pertama fleksibel skema, mudah dikembangkan, cocok untuk real time app, cocok untuk big data, cepat dalam development. Untuk kekurangannya tidak sekuat relasi SQL, join lebih kompleks, data bisa redundansi. Ya karena bebas dia. Nah nanti ya tinggal kayak gini SQL vs MongoDB. Collection, dokumen, file, embedded, Bingson atau Json. Kalau yang SQL kan tinggal SQL gitu. Nah kalau best practice-nya gunakan skema, validasinya, indexing, variable, pagination, error handling. Ya, silakan gunakan untuk best practice MongoDB. Oke? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Ah? Untuk menambahkan atau nge-create gitu? Gitu? Oh, connect. Sebenarnya kalau connect Postman, ya kita pakai 3000 karena untuk nge-connect-nya udah di sini, udah di-connect di sini. Kita kan karena pakai Express. Ya, kalau Express di sini kan saya gunakan portnya 3000. Nah, tapi untuk database-nya sudah connect terlebih dahulu di awal di sini. Nah, nanti ketika sudah di connect pertama di awal database-nya, maka yang dipanggil dengan port 3000. Nah, untuk connected-nya ya pakai ini MongoDB localhost 27017. Itu untuk lokal. Nah, kalau untuk Kompas ya kita menggunakan ini. Nah, itu aja ya perbedaannya. Gimana terjawab? Siap. Ada pertanyaan lanjutan atau mungkin ada pertanyaan lain? Pemula. Kalau untuk pemula, kalau saran saya silakan belajar dua-duanya. Biar tahu. Karena nanti ya kalau real case project kamu udah tahu di awalnya, udah basicnya udah ada lah gitu istilahnya. Kalau kamu udah pelajari. Tapi kalau real case project dua-duanya ya dibutuhkan, sama-sama dibutuhkan. Apalagi kalau nanti kebutuhan kamu aplikasi yang real time, tentunya kamu pasti mau nggak mau pakai MySQL. Dan kamu pengen nggak mau ribet karena untuk relasinya atau buat struktur datanya, ya udah MySQL biar cepat. Nah itu yang MongoDB yang kita pelajari. Jadi nggak ribet ya. Ya tapi ada plus minusnya sih. Sebenarnya semuanya itu ada plus minusnya, tergantung kebutuhan kamu apa gitu. Ya tapi kalau untuk pemula, saran saya dua-duanya dipakai. Biar kamu mengerti dan paham, oh di SQL ini bisa begini, kok di SQL ini kenapa nggak bisa begini. Nah nanti kamu ketika kamu mau ngulik sendiri, kamu pasti paham sendiri perbedaan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya, plus minusnya lah. Nah kurang lebih seperti itu. Itu harus cuma satu ya, apa? Setiap project harus pakai satu. Gak bisa digabung.
Kamu udah belajar microservice? Nah, gini. Ada namanya, kalau mau lebih penting, gini. Ini biar teman-teman tahu yang microservice ya. Karena microservice itu penting banget. Nah, pertanyaan ini bagus. Apakah bisa dipakai satu-satu atau enggak? Nah, nanti teman-teman membuat sebuah aplikasi backend, ada namanya itu microservice. Microservice itu terbagi-bagi. Jadi, contohnya ada sebuah app. Nah, di sini app ya. App. Nah, app ini adalah backend. Contohnya backend. Nah, kita buat di sini ada 1, 2, 3 atau seterusnya banyak. Contohnya pertama di sini adalah payment gateway. Payment gateway. Ini payment gateway service-nya untuk melakukan, ada tahu payment gateway apa? Pembayaran. Contohnya kita e-commerce. Nah, yang kedua ada namanya produk. Produk itu e-commerce contohnya. Ini contohnya e-commerce ya. Ada namanya juga chat. Chat untuk chat admin contohnya dan lain sebagainya. Nah, ini microservice namanya. Microservice, nah contohnya kita diskusi dengan tim. Oh, kalau untuk payment gateway itu cocoknya kita menggunakan database apa ya? Database apa? Contohnya, oh, kalau payment gateway kan istilahnya itu lebih banyak pembayaran transaksi. Ini kita pakai dan lebih enak terstruktur. Oh, nah kita pakai Postgre aja di sini. Postgre SQL. Oh, untuk produk, contohnya kita pakai MySQL. Atau biar lebih enak nanti biar tersimpan pakai Redis. Database Redis. Oh, untuk chat secara real time, karena chat kan lebih banyak real time kan. Oh, kalau bisa ditangani lebih real time, biasanya ya udah pakai gitu NoSQL aja. Ya udah pakai MongoDB contohnya. MongoDB dengan satu app terbagi-bagi servisnya, nah nanti dipanggil. Kegunaannya apa? Ketika tiba-tiba payment gateway bermasalah, intinya nggak kena. Ketika produk bermasalah, oh itu di produk kamu ada error, silakan bug fixing gitu. Maka payment gateway tidak kena. Makanya itu lebih penting microservice. Bisa bagi-bagi apa database-nya dengan satu app dipanggil. Nah, itu. Tapi kalau satu aplikasi tentunya harus database satu. Kalau nggak microservice atau satu istilahnya full stack project lah, harus database satu. Tapi yang sehari pakai microservice. Nah, ini namanya arsitektur microservice. Gimana? Nah, mau connected? Ya URL. Di koordinatnya. Setiap URL atau setiap port itu berbeda-beda. Port tahu port? Apalagi kita mau deployment ke Docker. Setiap port ini berbeda-beda. Contohnya ini 3001, ini 3002, ini 3003. Udah silakan dipanggil support. Ada nanti deploymentnya pakai Docker atau lain sebagainya. Ya kalau saya seringnya lebih pakai Docker. Nanti sesuai port. Contohnya 3001, 3002, 3003. Jangan sampai sama. Makanya kegunaan Docker itu istilahnya membungkus sebuah aplikasinya. Ya tidak terjadi konflik. Bedakan portnya.
Yaudah, kalau mau mengambil sebuah URL API, REST API chat, panggil 3003 untuk integrasinya. Nah, nah itu kegunaannya microservice. Jadi kalau satu error, Anda tidak perlu khawatir karena sudah ditangani. Kenapa? Makanya, contohnya ini bank tiba-tiba ada bermasalah di payment gateway-nya, tapi secara semuanya masih ada bagus kan? Cuman di situnya aja yang bermasalah. Nah itu mereka menggunakan arsitektur microservice begini. Kalau teman-teman udah pelajari, makanya teman-teman harus wajib belajar itu. Ya, tapi secara basic atau lagi ya kurang lebih seperti ini. Gak ada lain jauh dari kurang lebih seperti ini. Yang pengalaman saya gitu, yang kurang lebih seperti ini. Maka dasar itu microservice. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Makanya tadi kenapa saya buat teman-teman belajar MySQL sama NoSQL. Nanti ya kalau teman-teman menggunakan ya silakan menggunakan apa. Mau menggunakan satu silakan, mau menggunakan dua-duanya ya silakan. Tapi ya kalau udah dipelajari dua-duanya, pelajari aja dua-duanya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana ada pertanyaan? Lagi? Ayo satu orang lagi yuk. Pertanyaannya bagus-bagus semua tadi. Gak apa-apa, nanyakan apa aja dulu, gak apa-apa. Kita sampai 12.30 ya? 12.30 ya? Hah? 20? Bentar lagi ya. Jangan lupa ya absensi ya di Elma ya. Gimana? Beres? Mengerti? Paham? Ya kalau tidak paham, nanti tanya aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita next lagi. Jadi kesimpulannya, MongoDB itu adalah database NoSQL yang modern. Yang pertama, tentunya fleksibel, cepat, mudah digunakan, cocok untuk aplikasi modern, cocok dengan Node.js dan Express.js karena merge stack. Nah, konsep penting yang teman-teman harus pahami yaitu yang pertama collection, dokumen, CRUD, baru embed dokumen, referencing, MongoDB Atlas. Nah, nanti di rumah teman-teman install MongoDB-nya di rumah. Karena kan lumayan cukup memakan waktu. Ya udah di rumah aja gitu latihannya. Ya nanti kalau sedikit agak bingung, pusing, lihat rekaman pembelajaran. Oh, tapi maksudnya jangan dulu dilihat rekaman pembelajarannya, dites dulu. Kalau udah pusing, mentok, baru gitu. Install dulu, baru dicoba di rumah. Silakan nanti teman-teman connected ya. Nah, paling kurang lebih seperti itu. Kita juga ada pertemuan ke-11 ya, 2 pertemuan lagi. Mungkin kalau memang nggak ada tanyakan lagi, materi kita udah selesai.
Kurang lebih seperti itu, nggak ada lagi yang harus kita bahas. Sudah selesai mungkin ya, karena mungkin kita ada waktu lagi, mungkin ya nggak apa-apa, itu waktu istirahat buat teman-teman. Ya, terima kasih karena memang materi kita cuma sampai segini, sudah mempelajari keseluruhannya dari basic, root, connected ke express dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika nanti teman-teman mau UAS, silakan mau pilih MySQL atau NoSQL. Nah, nanti teman-teman pilih bebas atau mau dua-duanya silakan gitu. Mau microservice seperti ini silakan. Coba mau coba microservice silakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan teman-teman ulik lagi di rumah. Harapan saya teman-teman bisa menggunakan, setidaknya menggunakan MongoDB, itu harapan saya. Dan kedepannya ya teman-teman lah bagaimana tentukannya. Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat siang semuanya. Sama-sama.